Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Ginanjar Nugraha STMkom yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil analisis jurnal Enterprise Resource Planning atau ERP khususnya di bidang pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Ilmal Yakinur Rahman dengan NIM 2242628. Lalu ada teman saya Taufik Arya Yasin Arasman dengan NIM 2242662. Untuk pertama, saya Ilmal Yakin akan menjelaskan mengenai hasil analisis jurnal dan dilanjutkan oleh teman saya Taufik Yasin Arasman untuk menjelaskan mengenai artikel yang berkaitan dengan ERP di bidang pendidikan. Hasil analisis jurnal yang kami gunakan itu ada 5 jurnal. Semua jurnal berkaitan dengan pendidikan, education, institute, dan semua jurnal yang diterbitkan 5 tahun terakhir. Bisa dilihat bahwa yang paling lama diterbitkan itu pada tahun 2021. Ini ada 3 jurnal dan selanjutnya ini ada 2 jurnal sebagai tambahan. Baik, selanjutnya ini ada mengenai resume jurnal. Di sini kami membagi menjadi 5, yaitu judul jurnal, tujuan dari jurnal, lalu metode yang digunakan dalam jurnal tersebut, dan temuan-temuan yang ditemukan dalam jurnal, lalu ada implikasi terkait jurnal. Di sini judul jurnal mengenai benefit and challenge of ERP implementation in higher education institute, systematic literature review. Ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi manfaat dan tantangan implementasi ERP di institusi pendidikan tinggi. Ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis terhadap 37 artikel terkait. Ada beberapa temuan, yaitu implementasi ERP memberikan manfaat seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, tantangan seperti kompleksitas sistem, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan utama. Implikasi dari jurnal ini yaitu diperlukan pelatihan, koordinasi, dukungan manajemen, dan alokasi anggaran yang memadai untuk mengatasi tantangan tersebut dan mencapai keberhasilan implementasi ERP. Jurnal yang kedua mengenai yang berjudul A Study on the Impact of ERP Implementation and Adoption in the Higher Education Institute. Ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi dampak implementasi dan adopsi ERP di institusi pendidikan tinggi, menggunakan tinjauan literatur dan analisis akar penyebab. Temuan yang didapatkan yaitu faktor-faktor adopsi ERP memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional institusi. Ada implikasi yaitu mengenai institusi perlu mempertimbangkan dan mengoptimalkan faktor-faktor adopsi untuk meningkatkan efektivitas operasional. Lalu yang ketiga yaitu yang berjudul An Analysis of Enterprise Resource Planning in the University Education System. Ini memiliki tujuan untuk mengulas implementasi ERP di sistem pendidikan universitas dan menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut. Ini menggunakan metode tinjauan literatur dan menemukan berbagai isu terkait prosedur implementasi, pengolahan proses bisnis, dan hasil yang belum optimal. Jurnal ini memiliki implikasi terhadap perlu penelitian mendalam dan perbaikan proses implementasi untuk mengoptimalkan sistem ERP di lingkungan universitas. Selanjutnya mengenai judul jurnal mengenai ERP in Higher Education Institution, Motivation, Challenge, and Success Factor. Tujuan dari jurnal ini yaitu mengurangi motivasi, tantangan, dan menguraikan motivasi, tantangan, dan faktor keberhasilan dalam implementasi ERP di institusi pendidikan tinggi. Jurnal ini menggunakan metode analisis literatur atau kualitatif. Temuan yang didapatkan dari jurnal yaitu identifikasi motivasi, implementasi, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor kunci keberhasilan ERP. Memiliki implikasi yaitu institusi harus memahami motivasi dan mengatasi tantangan agar implementasi ERP dapat berhasil.
Resume jurnal yang terakhir yang berjudul mengenai Spotting the Critical Success Factor of Interface Resource Planning Implementation in Public Higher Education Institution memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci sukses implementasi ERP di institusi pendidikan tinggi publik menggunakan wawancara semi terstruktur dengan teknisi dan manajer dari 3 institusi pendidikan tinggi di publik di Yordania. Memiliki temuan yaitu 3 faktor kunci sukses baru yang diidentifikasi adalah pemeliharaan sistem ERP yang tepat, ketersediaan staf TI yang berkualitas, dan hubungan yang baik dengan vendor. Lalu memiliki implikasi yaitu institusi publik harus fokus pada faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan peluang keberhasilan implementasi ERP. Lalu selanjutnya ada persamaan dari jurnal yang dianalisis. Setidaknya kami mendapatkan 5 persamaan dari 5 jurnal yang dianalisis. Persamaan yang pertama yaitu mengenai fokus pada peningkatan efisiensi operasional di pendidikan tinggi. Ini maksudnya semua jurnal mengkaji bagaimana ERP diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengintegrasikan data, dan mendukung pengambilan keputusan di institusi pendidikan. Persamaan yang kedua yaitu semua jurnal pengguna metodenya yaitu tinjauan literatur dan studi kasus. Maksudnya mayoritas jurnal menggunakan tinjauan literatur sebagai pendekatan utama. Beberapa jurnal menambahkan metode studi kasus atau wawancara untuk menggali faktor keberhasilan dan tantangan implementasi ERP. Persamaan yang ketiga yaitu penekanan pada faktor budaya organisasi dan manajemen perubahan. Maksudnya beberapa jurnal menyebutkan bahwa budaya organisasi yang mendukung serta upaya manajemen perubahan menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi ERP di lingkungan pendidikan. Persamaan yang keempat yaitu semua jurnal mempunyai integrasi fungsi administratif dan akademik. Ini maksudnya jurnal-jurnal tersebut menjelaskan bahwa ERP berperan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi seperti keuangan, SDM, dan pengelolaan data akademik, sehingga proses administrasi dan operasional lebih terkoordinasi. Lalu persamaan dari kelima jurnal yang terakhir yaitu identifikasi tantangan dan faktor keberhasilan. Jadi maksudnya masing-masing jurnal menguraikan manfaat ERP dan juga mengidentifikasi tantangan seperti kompleksitas sistem, resistensi terhadap perubahan, serta faktor-faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan implementasinya. Selanjutnya adalah mengenai timeline. Ini timeline mengenai implementasi dan pengembangan ERP di sektor pendidikan mulai dari tahun 2025 sampai 10 tahun ke depannya sampai 2035. Untuk 1 tahun pertama yaitu tahun 2025 sampai 2026 ini mengenai penerapan awal ERP dan penyesuaian organisasi. Penjelasannya yaitu institusi pendidikan mulai mengadopsi sistem ERP untuk mengintegrasikan data akademik, keuangan, dan SDM dalam satu platform. Fokus pada pelatihan staf, manajemen perubahan, dan penyesuaian struktur organisasi. Adapun di tahun kedua yaitu tahun 2027 sampai 2028 ini fokus pada optimalisasi fitur dan integrasi lanjutan. ERP dengan sistem lain misalnya learning management system, perpustakaan digital, portal mahasiswa. Nah, ini menggunakan data terpusat untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Lalu di tahun ketiga, tahun 2029 dan 2030, ini fokus pada pemanfaatan analitik dan kecerdasan buatan atau AI. Ini memanfaatkan analitik tingkat lanjut untuk memprediksi kebutuhan institusi, misalnya prediksi jumlah pendaftar atau analisis beban pengajar, penerapan AI dan machine learning untuk otomatisasi tugas administrasi serta peningkatan pengalaman pengguna. Di tahun selanjutnya yaitu tahun 2031 dan sampai 2032 ini fokus pada penguatan tata kelola dan peningkatan skalabilitas. Jadi menerapkan kerangka tata kelola TI hibrida untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi ERP dalam jangka panjang, meningkatkan skalabilitas sistem untuk mendukung ekspansi akademik, kolaborasi lintas kampus, dan riset reintegrasi. Adapun di tahun terakhir yaitu 2033 sampai 2035 ini fokus pada integrasi dengan teknologi inovatif dan evaluasi berkelanjutan. Maksudnya ini mengintegrasikan solusi ERP dengan teknologi IoT dan Big Data guna mengoptimalkan operasional kampus. Lalu melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan ERP dengan perkembangan kebutuhan dan tren pendidikan masa depan.
Di slide selanjutnya ini adalah ERP Module in Educational Institute. Modul ini termasuk menjadi bagian dari ERP yang saat ini sangat berkembang di dunia pendidikan. Ini ditulis oleh Manjit Kumar. Ini berasal dari jurnal yang terkait. Mengenai penjelasan modul tadi itu, jadi ERP ini memiliki komponen utama dalam model ERP, yaitu keuangan, sumber daya manusia, dan akademik. Untuk keuangan, modul yang mengelola semua transaksi keuangan, pelaporan, dan analisis anggaran institusi pendidikan. Lalu ada sumber daya manusia ini, maksudnya modul yang menangani data karyawan, penggajian, rekrutmen, dan pengembangan profesional staf. Ada akademik, ini adalah student, modul yang berfokus pada manajemen data mahasiswa termasuk pendaftaran, jadwal kuliah, nilai, dan administrasi akademik lainnya. Adapun hubungan antar komponen dalam model ERP yaitu integrasi antar modul. Ini maksudnya ketika modul utama tersebut saling terhubung dan berbagi data secara real time. Yang kedua yaitu ada aliran informasi yang terpadu. Ini maksudnya integrasi ini memungkinkan aliran informasi yang lancar antar departemen sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Lalu ada keamanan data terkait informasi sensitif seperti data mahasiswa dan karyawan menjadi perhatian utama dalam integrasi modul-modul ini. Untuk variabel kunci ada beberapa dalam 5 jurnal tadi, dibagi menjadi 4 kategori, yaitu efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Adapun variabel kuncinya yaitu ada efisiensi operasional, cost reduction, process automation. Maksudnya fokus pada peningkatan produktivitas institusi melalui digitalisasi proses administrasi dan akademik, pengurangan pekerjaan manual, serta penurunan biaya operasional dalam jangka panjang. Lalu kategori yang kedua yaitu kompleksitas sistem dan tantangan teknologi. Variabel yang ada yaitu kompleksitas sistem, keterbatasan infrastruktur IT. Maksudnya ini menyoroti tantangan teknis dalam penerapan ERP, seperti sistem yang rumit, kebutuhan integrasi antar modul, serta keterbatasan infrastruktur teknologi yang dapat menghambat proses implementasi. Kategori yang ketiga yaitu manajemen perubahan dan kesiapan organisasi. Variabel yang ada yaitu resistensi perubahan, budaya organisasi, training and support, stakeholder engagement. Maksudnya ini mengutamakan kesiapan internal institusi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, menyediakan pelatihan berkelanjutan, dan membangun budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan guna mendukung adopsi ERP. Kategori yang terakhir yaitu mengenai kerangka tata kelola TI dan risk management. Variabel kunci yang ada yaitu hybrid IT governance, KPI, KPI, manajemen bisnis TI, manajemen risiko. Maksudnya menekankan pentingnya tata kelola TI yang efektif terhadap penerapan kerangka hibrida, penetapan indikator kinerja utama, dan pengelolaan risiko untuk memastikan sistem ERP ini berjalan sesuai dengan tujuan strategis institusi. Lalu di slide selanjutnya ini ada tren inovasi baru dalam ERP modern yang kami temukan dalam kelima jurnal tadi. Ada 2, yaitu yang pertama itu mengenai integrasi AI dan ERP menjadi fokus utama. Jadi dari hasil analisis jurnal yang 5 tadi terlihat bahwa integrasi AI, chatbot, dan data analitik menjadi strategi utama dalam modernisasi sistem ERP di sektor pendidikan dan bisnis. Ini menjadi 3 poin utama, yaitu AI tidak hanya menjadi alat otomatisasi, tetapi juga berperan dalam prediktif analitik untuk membantu pengambilan keputusan akademik dan manajerial. Lalu ada chatbot berbasis AI digunakan untuk menjawab pertanyaan administratif mahasiswa dan dosen secara real time, meningkatkan efisiensi layanan. Ada yang ketiga yaitu data analitik. Ini memperkuat kemampuan ERP untuk memberikan insight yang lebih akurat bagi pengambilan keputusan strategis. Yang kedua yaitu mengenai fokus baru pada pengalaman pengguna atau user-centered ERP. Beberapa jurnal menyoroti pentingnya transformasi ERP menjadi sistem yang lebih fokus pada pengalaman pengguna baik staf maupun mahasiswa. ERP tidak lagi hanya mengelola data internal, tetapi harus responsif terhadap kebutuhan pengguna seperti tampilan yang user-friendly dan akses multi-device, lalu modular dan fleksibilitas. Jadi pengguna bisa mengaktifkan modul sesuai kebutuhan, misalnya modul keuangan, akademik, atau logistik, tanpa membebani sistem. Lalu yang terakhir itu hal ini menunjukkan bahwa pendekatan user-centric design membuka peluang baru dalam pengembangan ERP yang lebih adaptif dan efisien.
Selanjutnya ada artikel review, ini akan dijelaskan oleh teman saya Taufik Yasinar Rahma. Jadi saya persilahkan kepada Taufik Arya untuk menjelaskan artikel ini. Selanjutnya artikel review, yaitu how to host the best ERP software for the education industry. Selanjutnya, definisi atau karakteristik ERP di sektor pendidikan. ERP di sektor pendidikan adalah sebuah sistem perangkat lunak terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan mengotomasi berbagai proses administratif di institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Sistem ini mencakup pengelolaan data siswa, operasional akademik, keuangan, sumber daya manusia, dan komunikasi secara terpadu. Yang pertama ada terintegrasi dan komprehensif, yaitu menggabungkan berbagai modul seperti manajemen informasi siswa, manajemen akademik, HR, dan pengajian keuangan dan komunikasi dalam satu platform. Yang kedua, otomatisasi proses, yaitu mengurangi pekerjaan manual dengan mengotomatisasi proses administratif seperti pendaftaran, penjadwalan kelas, pelacakan kehadiran, dan pengelolaan pembayaran. Yang ketiga yaitu real time data dan analitik, menyediakan akses data secara langsung untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi data. Yang keempat, fleksibilitas dan skalabilitas, yaitu dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing institusi serta mampu tumbuh seiring dengan perkembangan lembaga pendidikan. Selanjutnya, fitur utama yang perlu diperhatikan dalam perangkat lunak ERP. Ada student information management, yaitu menyimpan catatan akademik, kehadiran, disiplin, dan data pribadi siswa dan satu basis data terpusat. Selanjutnya ada academic management, yaitu pendukung perencanaan kurikulum, penilaian, pengumpulan tugas, hingga pengelolaan ujian. Human research dan payroll, yaitu menangani data karyawan, pengajian, cuti rekrutmen, serta administrasi SDM. Selanjutnya ada considering customization dan scalability, yaitu pastikan ERP dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus institusi Anda dan mampu mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya financial management, yaitu mengotomatisasi pemungutan biaya, penagihan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Selanjutnya communication tools, yaitu menyediakan platform komunikasi terpadu email, notifikasi alert bagi guru, siswa, dan orang tua. Selanjutnya evaluating ERP vendors, yaitu tinjau studi kasus dan testimoni institusi lain untuk menilai reputasi dan kualitas vendor. Selanjutnya ada pilihan ERP solusi pendidikan. Yang pertama, FARS ERP, yaitu solusi robot untuk lembaga pendidikan. Selanjutnya mengintegrasikan tugas administratif dan akademik. Selanjutnya dipakai di lebih dari 6.000 institusi di India. Yang kedua, Akademia ERP, ada berbasis cloud, mendukung seluruh siklus kehidupan siswa termasuk pengelolaan dan pelacakan keuangan. Yang ketiga ada Ellucian, yaitu populer di institusi pendidikan tinggi, terus unggul dalam sistem informasi siswa, perencanaan keuangan, dan penjadwalan akademik. Yang keempat Pedena, yaitu sistem manajemen sekolah komprehensif, terus meliputi pendaftaran, kehadiran, ujian, dan komunikasi antara orang tua dan guru. Yang kelima ada Jamu, yaitu solusi mobile first, terus didesain khusus untuk sekolah ke-12 dan pendidikan tinggi dengan integrasi antara manajemen pembelajaran dan administrasi. Yang keenam ada Focus SoftNet, yaitu meningkatkan manajemen data dan proses administrasi.
Terus mendukung berbagai aktivitas pembelajaran secara efisien. Ketujuh, Blackboard, yaitu fokus pada alat penggalangan dana dan keterlibatan siswa. Terus cocok untuk institusi pendidikan non-profit. Yang kedelapan, Power School, yaitu solusi cloud untuk sekolah dasar dan menengah. Terus menekankan pelacakan keberhasilan siswa dan manajemen kelas yang efektif. Yang kesembilan, Class Board, yaitu populer untuk manajemen sekolah. Terus menyediakan pelacakan kehadiran, pembayaran online, dan laporan akademik yang komprehensif. Ke-10, Tasmin, yaitu dirancang untuk lingkungan pembelajaran hybrid. Terus menggabungkan kelas live, manajemen kehadiran, dan asesmen dalam satu platform. Terus kesimpulan, memilih IRV yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional institusi pendidikan. Sistem IRV yang ideal harus mencakup fitur-fitur utama seperti manajemen data siswa, akademik, keuangan, SDM, dan komunikasi. Selain itu penting untuk mempertimbangkan aspek implementasi seperti perencanaan, pelatihan, migrasi data, serta fleksibilitas dan skalabilitas sistem. Dengan pendekatan yang tepat, IRP membantu meningkatkan efisiensi administrasi, mengelola data siswa secara terpusat, dan memperlancar komunikasi antar pihak di institusi pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.